juga Kak Kori. Adik-adik, mari kita berdiri untuk menyanyi lagu Mastercard PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah daun Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindunya kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri. Mari kita bernyanyi satu lagu lagi, yaitu Burung Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, kita tetap berdiri. Mari kita satu dalam doa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan pagi hari ini, sehingga kami masih dapat diberikan nafas kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah kami ini ya Tuhan, kiranya ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Masih dalam posisi berdiri, kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Mari kita membaca Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Dengar kakak bacakan ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Kitab Suci Hartaku.
kita mendengar firman Tuhan pada saat ini, mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau masih memberkati kami, memberikan kami napas kehidupan, memberikan kami kesehatan yang baik. Hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami senantiasa tertuju kepadamu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk. Baiklah adik-adik, kita akan bercerita firman Tuhan yang terdapat di kitab Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari ada 2 orang ibu-ibu, nih adik-adik. 2 orang ibu-ibu. Namanya Ibu Sela dan juga Ibu Rika. Mereka ini mempunyai seorang bayi. Bayi mereka ini sangat lucu-lucu. Nah, Ibu Sela mempunyai seorang bayi. Sedangkan Ibu Rika juga ini mempunyai seorang bayi yang sangat lucu. Nah, mereka ini tinggal di satu rumah. Ibu Rika dan Ibu Sela ini tinggal di dalam satu rumah. Coba lihat adik-adik. Nah, tinggal di dalam satu rumah. Nah, pada suatu malam adik-adik, Ibu Rika dan Ibu Sela ini lagi tidur. Mereka tidur. Tapi Ibu Sela ini tidak tahu kalau bayinya itu yang ada di sampingnya tertindis. Nah, dia tidak sadar adik-adik. Lalu bayinya Ibu Sela ini lalu mati. Kemudian setelah ia sadar, dia menukar bayinya ini adik-adik. Dia diam-diam menukar bayinya ini ke Ibu Rika. Ya, tadi Ibu Sela ini bayinya sudah mati adik-adik. Nih, Ibu Sela ini bayinya tadi sudah mati. Dia menukarnya dengan bayi yang si Ibu Rika ini. Nah, Ibu Rika ini adik-adik tidak sadar kalau bayinya itu ditukar dengan bayi yang sudah mati. Tetapi Ibu Rika ini tahu bahwa bayi yang sudah mati itu bukanlah anaknya, anak dari Ibu Rika ini. Nah, kemudian mereka ini berdua, Ibu Rika dan Ibu Sela ini menghadap seorang raja. Nah, adik-adik mau tahu enggak rajanya siapa? Namanya Raja Salomo. Raja Salomo ini adalah raja yang bijaksana. Dia tidak pilih-pilih sama orang. Siapa yang datang kepadanya pasti ia akan membantunya atau menolongnya. Nah, di sini adik-adik coba lihat gambarnya kakak. Nih. Tadi ibu-ibu yang 2 menghadap Raja Salomo. Mereka ini minta keadilan adik-adik. Nah, perkara mereka ini adik-adik sangat membingungkan Raja Salomo. Raja Salomo itu bingung adik-adik. Sebenarnya bayi yang mati ini adalah bayi ibu siapa?
Nah, akhirnya Raja Salomo ini adik-adik, dia mencari jalan pintas supaya Raja Salomo tahu anak yang mati ini anak siapa, anak yang hidup ini anaknya siapa. Nah, untung saja Raja Salomo ini pintar adik-adik. Ya. Nah, Raja Salomo di sini memutuskan perkara ini untuk dimenangkan oleh Ibu Rika. Kenapa adik-adik? Karena Raja Salomo ini tahu kalau Ibu Rika ini sangat sedih kalau bayinya akan dibagi dua. Nah, mau nggak adik-adik lihat kalau adik bayi ini akan dibagi menjadi dua, satu untuk Ibu Rika dan satu lagi untuk Ibu Sela. Otomatis anak bayi ini tidak akan hidup lagi atau mati. Nah, di situ Raja Salomo tahu adik-adik. Karena kenapa? Nih lihat, Ibu Rika ini, lihat gambarnya kakak, sangat sedih. Nah, coba lihat adik-adik. Dia sampai berlutut di hadapannya Raja Salomo dan dia mengulurkan kedua tangannya sambil menangis. Ini Ibu Rika ya adik-adik ya. Dia menangis, dia tidak rela anaknya dibelah menjadi dua atau dibagi dua. Tetapi coba lihat gambarnya Ibu. Nih, Ibu Rika, Ibu Sela ini. Nah, dia tidak sedih adik-adik. Dia tidak sedih. Kenapa? Karena Ibu Sela ini tahu kalau anaknya itu sudah mati. Makanya di hadapan Raja Salomo dia tidak menangis. Sedangkan Ibu Rika ini berlutut sambil menangis. Jadi Salomo memutuskan supaya memberikan anak bayi ini kepada Ibu Rika karena Raja Salomo tahu Ibu Rika lah yang mempunyai anak bayi ini, anak kandungnya. Nah, adik-adik, dari cerita kita ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita supaya adik-adik yang ada di rumah tidak berbohong atau curang. Nah, Raja Salomo juga mau mengajarkan kepada kita agar kita tidak seperti Ibu Sela. Nah, di sini juga adik-adik. Nah, Tuhan memilih Raja Salomo karena Raja Salomo itu bijaksana. Nih gambarnya. Terus adik-adik, nih Raja Salomo dinasehati oleh Raja Daud. Raja Daud ini adalah bapaknya atau ayahnya dari Salomo ya adik-adik ya. Dia mengikuti ajaran dari ayahnya untuk selalu berbuat kebaikan kepada semua orang seperti gambar kakak ini. Tuhan Yesus juga mau mengajarkan supaya kita saling mengasihi, supaya kita bisa dinasehati. Kita juga harus dengar-dengaran kepada kedua orang tua dan terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian cerita kakak hari ini. Selamat pagi. Cinta
Baiklah adik-adik, kita akan doa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan perlindungan dan memberikan kami napas kehidupan yang baik hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan sebentar tadi. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh kami dapat contohkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah Tuhan jadikan kami anak-anak Tuhan Yesus yang selalu dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami, terlebih kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini, terkhusus gereja kami GPIB Sion Nunukan. Berkati gereja kami ini agar orang-orang yang di dalamnya dapat bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh segala baik. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa buat kedua orang tua kami, mama kami, papa kami yang sudah membesarkan kami, mendidik kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati kedua orang tua kami ini, berikan mereka senantiasa selalu perlindungan-Mu, berikan mereka senantiasa rezeki yang baik, kesehatan yang baik, dan biarlah kedua orang tua kami ini senantiasa selalu mengandalkan akan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga mau berdoa buat anak-anak klien kami yang sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati anak-anak kami ini Tuhan, berikan mereka senantiasa selalu kesehatan yang baik, perlindungan yang baik yang berasal daripada Tuhan, dan jadikan anak-anak kami ini senantiasa selalu menghormati akan kedua orang tua kami. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat semua kakak pelayan yang sudah mengambil bagian tugas pelayanannya pada saat ini. Berkati semua kakak pelayan yang sudah bertugas, kiranya mereka selalu senantiasa diberikan perlindungan, diberikan di dalam keluarga mereka selalu bahagia, dan biarlah kami semua sebagai kakak pelayan senantiasa selalu takut akan Tuhan dan selalu bersandar kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami mau berdoa, kiranya ada adik-adik klien kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan lewat makanan dan minuman, sehingga mereka boleh pulih, boleh sembuh, dan mereka boleh senantiasa selalu mengandalkan akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan.
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita mendoakan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas napas kehidupan yang Kau berikan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan-Mu ini boleh berguna bagi pelayanan gereja-Mu, dan yang masih ada pada kami ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati agar kami dapat mempergunakannya dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita angkat satu lagi lagu pujian kita, "Oh Berkati Kami". Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati juga anak-anak kami yang sudah senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Ajari anak-anak kami ini untuk selalu berbuat kebaikan dan selalu mengandalkan akan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami semua karena kami sudah selesai beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal hingga selesainya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.